Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada opening, saya mah ngobrol. Udah bukan YouTuber, saya mah Oke. konten kreator. Oke. Pertanyaan saya pertama teh, Najmu teh dari tahun berapa? Awal mulanya yang pertama kali itu tahun 2012. 2012. Oh itu teh buku yang DMNA. dengan menyebut nama Allah ya? Iya. Oh iya. Setelah itu Setelah itu buku ini, pertama yang diterbitin. Iya, buku pertama kan rencananya pengennya jadi kayak Gramedia gitu, sekelas itu penerbit mayor. Oke. Hanya ternyata nggak kuat marketingnya ya, ke toko buku itu berat. Gitu. Akhirnya ya udah istirahat dulu sambil mikir gimana caranya. Oh yang susah itu ternyata jualnya setelah buku terbit. Kalau Iya. nerbitin mah Gampang. nyetak terbit gampang. Gampang. Asal Walau- ada fulusnya. Oh Enggak, iya. itu bukan yang utama kok, fulus Iya, ya. dulu mikirnya itu yang utama. Termasuk ISBN gampang. 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 Dulu Oh. cepet, cuman sehari jadi. Tapi memang harus ke Jakarta. Dulu mah nggak semudah sekarang ya. Sekarang mah ada webnya. Dulu mah pakai email gitu. Sebelumnya memang harus ke Jakarta. Kalau Untuk nerbitin. Iya, untuk ISBN mendaftarkan ISBN. mendaftarkan. Oh gitu. Sekarang ISBN tetap di Jakarta. Tetap Tetap di Jakarta, di Jakarta. semuanya. Tapi pakai Online udah bisa. nah. Oh, oke. Asal penerbitnya udah terdaftar juga atau Udah Ya, terdaftar. udah terdaftar. Jadi yang sulit itu adalah mendaftarkan. Buat kalau untuk yang baru-baru, apalagi sekarang, kalau dulu ya dulu juga sih, dulu mah kan masalah informasi ya, yang berapa kali ganti akte karena si siapa sih penerbit? iya penerbit, karena kan mereka punya ini ada ketentuan sendiri, sedangkan dulu mah kan untuk akses untuk bertanya mengenai buat penerbitan itu agak ya cuma di situ-situ aja gitu. Jadi ya udah belajar dari artikel-artikel, masukin, bikin akte. Ternyata salah, ditolak yang kayak gitu-gitu. Oh, Ada. berarti nggak semua penerbit yang baru muncul nih, penerbit indie baru muncul, terus dia mau nerbitin buku yang ada ISBN, berarti nggak langsung cepet ya? Apanya? Si penerbit Penerbitan indinya barunya. itu, penerbit barunya itu. Bisa, tapi dia harus punya aktenya dulu. Nah untuk dapat Harus- akte berapa lama? Tergantung ininya ya, notarisnya biasanya sebentar. Oh pakai notaris-notarisan? Iya. Iya, betul. Nggak bisa ini, Oh, berarti bisa. minimal CV, PT. minimal CV. Oh gitu. Berarti ini teh CV Najmu Books ya? Iya. Betul, CPNS. CV Najmu Books. Oke. Daftar di mana berarti? Kemenkumham ya. Gitu. Kang Arif sebagai Saat ini sebagai COO, Chief Chief Operating. Operating Officer. Officer. Nah, karena saat ini memang operasional saya yang kelola semua. operasional. Operasional saya kelola semua, dan nanti membawa itu sudah rencana tahun ini akan punya tim offline. Oke. Nah, kalau sebelumnya kan timnya online semua. Iya. Nah, kalau insya Allah tahun ini kita punya kantor tetap dan tim offline. Gitu. Berapa orang? 3 berarti ya? Apanya? Sama kita ya? Iya, 3 sama Tiga. kita berarti nomor 1. Satu. Gak perlu banyak orang Nggak untuk perlu. nerbitin Nah, yang banyak buku ya. Iya, yang penting keahliannya setara dengan beberapa orang lah. Wah, multi talentan lah ya. Multi talentan. Gitu. Oke. Diba sebagai Saya sebagai ini aja. marketing. Marketing di siapa? Marketing. Sio. Nanti mah kan saat ini beberapa tahun ini kita marketingnya ya masih marit-marit we lah gitu. Nanti ya makanya kita mau nambah tim gitu. Untuk itu teh ya marketingnya Najmu Books. Jadi dari 2012 ya berarti sekarang udah 7 tahun. 7 tahun itu udah ada berapa buku terbit? Berapa judul? Nah, itu menariknya. 2012 ke 2017 itu satu. Bukan satu seri ya, bukan DMNA itu ya. Itu satu buku. Satu gitu. buku. Jadi 5 tahun itu gimana caranya ngebalikin modal dari satu buku.
dan tidak bisa dan tidak balik modal. Balik modal. Tapi modalnya mungkin ada profit, ada benefit yang balik karena bukunya dibagi-bagiin ya. Iya. Banyak dibagiin. Jadi benefitnya itu benefit. Nah, itu benefit. Profitnya alhamdulillah nggak ada. Kalau profit mah cuan ya. Cuan. Oke. Tapi Benefitnya apa? Benefit nilai-nilai. Nilai apa yang disampaikan kira-kira? Jadi yang didapat? dari kita ngebagiin buku itu tuh kebentuklah kalau pola tulisan istri saya itu memang lebih ke apa ya? Karena dia lulusan psikolog juga. Psikologi Unpad dan belum jadi psikolog. Belum beda. Beda ya. Lulusan psikologi Unpad tapi sudah banyak pengalaman bersama para psikolog. Nah, buku itu bisa memenuhi kriteria itu gitu. Ntar psikolog mah S2 ya? PSI ya? MC ya? Iya. Oke. Kalau buku DMNA itu udah masuk ini udah pernah dianalisa sama mahasiswa S2 di tesis gitu. Jadi itu juga saya baru tahu ketika ada orang yang mereview buku saya gitu. Oh, ternyata dia yang ngasih tahu ternyata ada tesis yang ini gitu, yang mereview buku dimasukin sebagai buku DMNA adalah buku yang memiliki internal nilai-nilai intrinsik yang baik. Intrinsik. Jadi itu kita sebut benefit. Benefitnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah buku DMNA menghasilkan uang, kayaknya malah hilang uang ya. Jadi habis cetak. Tapi pelajaran banyak, pelajaran. Oh ya, jadi berarti habis ini hati-hati gitu, nggak bisa langsung. Oh, sebenarnya bisa waktu itu kan langsung nerbitin lagi gitu, apalah gitu. Hanya tunggu, jangan dulu, harus cari gitu. Akhirnya kan berguru, nyari ilmu kemana-mana gitu, nambahin ilmu nulis, nambahin ilmu bisnis yang kayak gitu. Dulu waktu terjun ke penerbitan tidak tahu bisnis sama sekali, yang taunya dagang kan dulu mah, dagang roti, jelas-jelas beda brownies gitu. ya. Roti brownies, saya kan dulu jualannya kayak begitu ya. Teman-teman kenalnya saya sebagai si penjual kue gitu. Tiba-tiba penjual kue, penjual kosmetik gitu kan, Oriflame dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya bilang saya penulis gitu kan, itu kan mendadak semuanya. Akhirnya belajar banyak dari buku ini. Jadi 5 tahun tuh satu buku belajarnya banyak. 2017 mulai nih bukunya beliau ini. Yang kedua, Tuna Cinta itu ya. Buku si aku dan beliau ini. Dia dan beliau. Tuna Cinta ya. Masih ada nggak kan? Habis tuh. Di kita juga tinggal satu lagi ya. Buat ini ya, buat simpan itu ya. Iya. Buat simpan memang. Sudah nyimpan 1, 2. Saya ada 2 di rumah. Buat simpan aja itu. Tiap buku harus punya 1 kita lengkap lah portofolionya buku-buku yang telah terbit. Dan yang paling bersejarah memang ini buku pertama, kita sebutnya malah buku pertama ya. Iya. Karena pertama. Kan buku pertama di indie publishingnya ya. DMNA dulu bukan Nasmo. Udah Nasmo, tapi bukan. Tapi dulu kan rencananya pengennya mayor. Gitu. Gitu. Iya. Terus ya itu, gimana caranya menerbitkan buku tanpa pakai biaya, tidak usah berutang dan sebagainya gitu. Oke, jadi kalau si Tuna Cinta mah kan soalnya ada 3 istilah kan di funding di Nasbut ya? Iya. Apa aja? 1 crowdfunding. Crowdfunding itu dananya dari kerjasama ya. Crowdfunding sama Open PO sama? Hanya sekarang sama. Hanya sekarang kita udah nggak pakai itu lagi, crowdfunding. Udah nggak pakai crowdfunding lagi. Dulu waktu awal Tuna Cinta kita pakai itu ya. Iya. Oke. Enggak, Tuna Cinta mah bukan. Self funding ya. Self-funding. Berarti crowdfunding, self funding sama mayor. Ya, yang ketiga mayor. Mayor teh kumaha? Mayornya kita biayain full. Oh, sama si penerbitnya, sama Nazmu Books gitu. Dan kita akan mulai 2020 ini.
Insya Allah. Untuk mayor, untuk pembiayaan semua dari kita. Tugas penulis cuma 2, tulis yang bagus, branding yang bagus sudah. Oh, Gitu. penjualan? Sama kita semua. Walaupun penulis juga dituntut jualan sih. Iya, betul, Sebenarnya. pasti tuntut jualan. Ya itu branding bagus. Branding. Karena kita akan memutuskan ini diterbitkan atau tidak, kita lihat dari branding penulis yang bersangkutan. Oh gitu. Gitu. Lah kalau Selain- penulis baru kumaha? Nulis baru ya kita Baru tuh pertama ada. nulis buku. Nah iya, jadi memang kemarin teh kita bikinnya secara event dulu gitu. Ada event namanya 30 hari 300 kata. Jadi mereka nulis setiap hari, lalu diposting di sosial media. Oh. Kalau ada interaksi, kalau interaksinya bagus itu masuk dalam poin, walaupun poin terbesar tetap di konten. Kalau kontennya bagus gitu. Interaksi ya ada bagiannya interaksi, administrasi, kerajinan mereka sama apa satu lagi ya Bi ya? Oh, EYD ya, Iya deh. Ya. WEBI dan KBBI. Nggak alay lah ya. Ya. Iya, nggak alay. Nggak alay nulisnya. Huruf disingkat-singkat, Iya, kebalik-balik antara penggunaan di yang kayak gitu. Aduh, itu banyak banget itu dipisah dan digabung. Iya. Iya. Yang Oh, gitu-gitulah. Intinya mah tahu ya dasarnya dulu gitu. Itu teh 30 Selain hari 300 kata. 300 kata teh WRC. Bukan, Bukan. itu program kita. Itu program Najmu Books. Saya kira dari WRC bukan ya? RC udah dipisah sama Udah kita. dipisah, udah lepas, kita udah full lepas Kita WRC. yang sebagai founder kasih nasihat dan sebagainya, diterima, syukur, nggak diterima ya Berarti udah. sekarang CEO-nya WRC siapa? Nggak ada sih. Dulu mah ada ya? Jadi sekarang itu WRC, ini WRC ya, WRC itu bisa bingung yang dengar. Iya, WRC WRC itu itu berarti- komunitas ya. Kalau ini kan kita tadi Komunitas. ngomongin bisnis, ini WRC itu komunitas. Nah saat ini WRC itu statusnya kita adalah founder. Mm-mm. Nah pemimpin Oh, komunitas. tertingginya namanya presiden WRC. Nah Ada itu ownernya juga. ada ownernya juga. Jadi ada founder, ada owner, ada presiden. Nah, jadi kalau founder itu yang membangun, owner itu lebih ke legislatif lah. Kalau di pemerintahan, presiden dan timnya itu ke eksekutif. Jadi yang mengontrol pergerakan presiden dan teman-temannya itu nanti ya. Itu owner, kumpulan para owner itu adalah penggagas pertama. Jadi seorang Diba itu dia punya gagasan membuat sebuah komunitas. Nah, tapi sebuah gagasan itu tidak akan pernah jalan kalau tidak ada orang-orang pertama yang mau bergabung, yang mau menjadi penggerak pertama gitu, yaitu 16 orang ya. 19 orang. Dan 18 sih. Dan 19 orang itu termasuk Diba itu yang mau memulai gerakan ini. Nah, mereka punya hak yang disebut dengan owner. Gitu. Walaupun mungkin sekarang sudah tidak ikut lagi di kegiatan WRC-nya, sudah punya bisnis sendiri, tapi mereka punya hak sebagai owner. Gitu. Oke, jadi titik baliknya mah istilahnya Najmu itu 2017 lah ya, 2017. pas Lunas Cinta. Dari situ sampai sekarang udah berapa buku? 32 buku. Untuk 2 tahun ya, 22. 32. 32 buku. Kalau Desember 32 itu yang sudah terbit ya. Hampir sebulan sebuku ya. Iya, hampir 1 bulan 1 buku. Kalau nanti Januari atau Desember kalau 300 hari, 30 hari 300 kata. Jadi sekitar 45 itu di bulan Maret 2020 itu totalnya 45 buku. Gitu. Udah berapa penulis yang tergabung? Banyak sih. Banyaknya 20 ada? antologi sih ya. Oh, Banyak yang iya, antologi, ya. antologi Makanya kumpulan. sekarang kita mulai menginikan ke Solo. Buku
buku Solo. Makanya ada sih 30 hari 300 kata ini. Oh, itu mah Solo 30 Iya, hari. itu mah khusus untuk buku Solo. Jadi mereka yang punya bakat menulis gitu. Tapi kan menerbitkan itu kan biayanya lumayan ya. Mahal. Ya, lumayan. Kita bantu di sana gitu. Makanya Yang yang Solo berapa orang sekarang? yang Solo Sambil cek ini ya ISBN ya. lihat. Yang Solo teh pertama Teh Rizka kan ya, Oki, Mbak Divin, Mbak Wit, Indari, Dari Indari 3 buku, Oh, yang dari dari 3 buku. Indari 3 buku. Siapa lagi ya? Lupa. Jadi Solo itu yang paling banyak terdiri dari 3 buku. Beliau adalah founder IDN. IDN apa? Ibu-ibu Daya Nulis, komunitas Doyan penulis. Nulis. Ya, komunitas penulis terbesar dan pertama kan di apa? Di online. Kalau terbesar sekarang KPM. Oh, terbesar KBM. Saat ini terbesar KBM, tapi yang pertama kali di IDN. Oh, oke. KBMT komunitas bisa menulis. Ya, yang di Facebook sering bikin yang viral-viral itu. Asuhannya Pak Isa Alamsa dulu Isa Alamsa, mah. ya. Sekarang mah moderatornya aja, adminnya aja kali ya. Ya, betul. Ya. Karena isinya begitu semua sih. Ya, sekarang isinya Oh, sudah jadi adminnya pernah? enggak Pak Isa Alamsa. Oh, Pak Isa Alamsa. Nah, penulis Solo yang pertama dan utama memang ini. Ya. Iya. Baru 2, baru 2 buku. Yang pertama penulis Solo Saya Teh tunas Rizka. cinta mah itu. Enggak, bukan ya. Kalau ya antologi pertama. Oh iya, Teriska apa gue? Teriska Luka yang Romantis. Oh iya, kayak romantis. Teriska Luka yang Romantis. Rencananya kan pengennya solo lagi, hanya ya itulah gitu. Beliau ini sendiri ya, bikin ini sendiri. Bikin yang Rai itu. Rai itu. Itu penerbitan. Bukan, itu agent menulis. Oke. Oke. Iya, iya, iya. Selanjutnya Revisi dulu, maaf. Buku kita itu per hari ini 49 judul. Per hari ini. 49 judul, 3 baru mau terbit jadi 45. Jadi mungkin nanti pas Juni itu sekitar 53 atau 54. Kencang juga ya. Rata-rata ya itu ya, apa? Antologi. 60% antologi. Iya. Pak Riyadi, Pas Slamet Riyadi, tadi penulis Solo ya, balik lagi penulis Solo, Teh Indari, Kang Oksan ini, Teh Rizka Agnia Ibrahim, Mbak Divin, beliau menulis buku tentang bukan, balik lagi, Teh Indari itu menulis tentang buku pebisnis wanita, karena beliau memang kan pebisnis sukses ya. Kang Oksan ini unik. Novel apa Kang? Twing. Nah, itu genre-nya memang saya apa ya, motivasi sih kalau menurut saya mah. Itu tuh buku. Itu drakor. Tapi memotivasi. Drakor itu. Drama komedi receh. Saya bikin genre sendiri. Genrenya drakor. Tapi motivasi ya. Beberapa marketer kita menyebutkan bahwa buku itu apa ya, memotivasi gitu. Mungkin karena ada twing-twing hikmah. Nah gitu. Yang ketiga namanya Mr. Ojatsu. Nah, beliau lebih ke apa ya, buku motivasi Religi agama ya, religi ya, terus ke religi. Nah, selanjutnya Mbak Widianti. Yang tadi foundernya Mbak Indari, Teh Indari, sekarang Mbak Widianti itu ketumnya, ketum IDN. Yang membawahi 19.000 peserta anggota IDN. Beliau nulis bukunya di kita, judulnya Food Combining. 99 tanya jawab food combining, karena beliau juga praktisi food combining yang sakit. Tahun berapa? Beberapa tahun lalu beliau sakit dan wasilah kesembuhannya itu dari food combining itu, ngatur pola makan, memperbaiki pola makan, dan sekarang sembuh total. Dan beliau menulis itu gitu. Selanjutnya Teh Rizka udah ya, terus
Mbak Divin, beliau penulis skenario. Pengalaman beliau bertahun-tahun, beliau masukkan dalam satu buku. Nulis skenario apa? Skenario sinetron, Oh. FTV, film. Siapa namanya? Divin, Divin. Divin Nab, NAHB, Divin Nab. Nah, beliau kalau pernah nonton siapa? Si Otong. Si Otong, ya sinetron Indonesia kayak gitu ya, penulis skenario-nya beliau. Oh. Nah, itu siapa? Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet Riyadi, beliau dosen di Demak. Nah, dosen di Demak, sekarang nulis buku yang kedua nih di Najmu Books bulan ini. Nah, yang pertama beberapa bulan lalu. Terus siapa lagi? Ada 10 ya itu ya, berarti ya? 10 mah ada ya? Ya siapa lagi ya? Itu sih. Udah sementara itu kalau yang solo mah. Itu teh mereka self funding atau mayor eh, atau crowdfunding? Kebanyakan saya funding, tapi biasanya sistemnya by PO ya. Oh, by PO. By PO tuh biasanya nyetak berapa dulu? 100? Minimal 500. 150 ya. Kemarin mah kalau enggaknya 30 gitu ya. 30 dulu malah. Ada yang 30 bisa ya? 30 bisa. Ada yang 30 dulu, ada yang Mbak ini cuma 50 kemarin. Itu kalau bikin 30 sama bikin cetak lagi 30 berikutnya harganya sama? Kalau masih di bawah 100 masih sama. Masih sama. Kalau di atas 100 masih ada Sudah mulai beda itu hitungannya. Pernah nanya nggak tuh ke penulis yang nerbitin di Najmu? Mereka pilih Najmu kenapa? Kenapa Riyadi sih? Kalau penerbit banyak, apalagi indie juga sekarang makin banyak kan indie. Ya, Apalagi yang suka nge-add saya di Facebook itu, ternyata penerbit tuh ada di Saha, terus di mana di Jawa Tengah, di Timur. Berarti kan mereka juga nyari konten writer Nyari sebenarnya. penulis sama kayak kita juga Nyari penulis. kita punya dua pilihan, mencari atau melahirkan. Iya. Nah, akhirnya Oke. kita melahirkan. Melahirkan mah lewat komunitas. Lewat kegiatan yang kita bangun, lewat komunitas. Jadi rencananya kan nanti bulan Maret ya Bi ya. Mau ini apa namanya? Mau melahirkan lagi gitu. Bukan melahirkan sih, apa namanya? Membina. lagi. Jadi membina sampai melahirkan penulis baru itu caranya lewat kegiatan menulis dan 30 hari 300 kata. Salah satunya itu yang mungkin kedepannya kita punya inovasi lain. Kenapa kita memulai dari situ? Karena kita bukannya sombong ya, bukannya sombong. Cuman kan tadi ditanya nilai-nilai. Iya. Nah, kita memang benar-benar ingin melahirkan penulis yang yang dia punya kekuatan, punya karisma. Dan itu memang kita contohkan pertama kali dari penulis solo kita. Siap. Teh Rizka Agnia Ibrahim. Nah, beliau memang dia gadang-gadang dari dulu untuk menjadi penulis solo berkualitas gitu ya. Nah, selain tulisannya bagus, indah, kita juga bina beliau. Beliau memang sudah punya bakat menulis luar biasa ya. Nah, tapi kita pertajam lagi dengan pembinaan apa itu namanya? Editing ya. Self editing dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita pertajam lagi kekurangan di sisi beliau apa. Nah, buktinya sekarang beliau kan juga punya kelas menulis sendiri, punya karismanya apa segala macam, dan memang ya kita membentuk yang seperti itu. Gitu, membentuk yang seperti itu, dan insya Allah Najmu Books juga akan melahirkan penulis-penulis yang punya nilai-nilai seperti itu. Tentu nanti ada nilai tambahan lagi yang kita tanamkan. Cuman untuk dasarnya yaitu punya kemampuan menulis, dan kita bangga menyebut bahwa kita pernah melahirkan Teh Rizka Agnia Ibrahim, salah satunya melalui Najmu Books Publishing.
Ini ada yang live IG sekalian enggak ya? Boleh. Mau live ini? Ayo, ada. Mau live Facebook? Ntar saya pause dulu. Oke. Tiba-tiba jadi berdua. Ada berempat. Oke, gimana? Itu saya biasanya kalau sama si brand owner lokal ya, biasanya Ya. nanya. Karena kan saya ikutan ini bisa bikin brand kan sama kelasnya Padi. Itu tuh biasanya kan yang utamanya itu value-nya apa, Ya. ya kan? Nah, sempat nanya nggak tadi itu kenapa penulis-penulis itu mau nerbitinnya di Nasmo nggak yang lain? Kalau saya udah punya jawaban. Tapi versi dari Nasmo kira-kira suka ada feedback nggak sih? Ada beberapa penulis. Saya pernah tanya ya ke beberapa penulis, karena yang bisa ditanya penulis Solo mungkin ya. Ya, Solo. Ada salah satu penulis Solo, beliau Walaupun mengatakan, saya penulis Minang. beliau mengatakan kalau di Nasmo Books itu salah satu yang menarik itu adalah layoutnya. Layoutnya menarik katanya karena buku antologi juga nggak salah-salah. Nah, gitu. Karena saya lihat buku antologi istri saya bagus, makanya saya mau nulis di situ. Itu katanya. Oke, itu salah satunya. Nah, selanjutnya yang Karena emang core bisnisnya kan penerbitan. ya, Jadi emang serius di situ kan. ya. Yang kedua yang disampaikan oleh penulis itu kenapa sih mau menerbitkan di Nasmo Books gitu ya? Nyaman katanya. Nyaman aja sih, karena kebanyakan memang penulis kita kan perempuan. Yang laki bisa dihitung ya. Yang laki bisa dihitung, dan memang yang laki-laki interaksinya sama saya. Oke. Nah, sedangkan yang perempuan itu interaksinya sama istri saya. Jadi nggak tahu, mungkin sekalian curhat, entah sekalian apa, sehingga diramu bukunya sedemikian rupa mengikuti suasana hatinya atau gimana, itu saya kurang tahu. Tapi yang pasti beberapa penulis di Nasmo Books memang dekat dengan istri saya, gitu. Jadi ada hubungan ada hubungan Ikatan personal, emosi. ya, Ikatan emosi batin. juga, gitu kan. Gitu. Jadi bisa, ya salah satunya nilai-nilainya itulah. Sejauh itu kita tidak bisa ngeklaim sendiri gitu. Benar. Harus dari orang lain sih Iya. testimoninya. Ada yang nyimak? Nah, ada yang nanya Uni Oh, mana? ini mana? Itu Ada. itu ada di belakang. Oke. Lanjut ya. Jadi ini udah 30 menit ya kalau di kontennya saya. Kang Arif baru mulai. Oke. Yang ke fiksi ada berapa? Fiksi Jadi itu kan tadi ada 10 penulis mah ada kan yang solo ya. ya salah. Itu apa aja? Fiksi ada yang Dari 10 itu? religi, Yang 10 itu yang fiksi hampir tidak ada. Semuanya non fiksi. luka yang romantis. Itu faksi sih. Faksi itu berdasarkan kisah nyata. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi luka yang romantis tulisan Rizka Agnia Ibrahim itu kisah nyata. Dan tokoh-tokohnya sebagian kami kenal. Namanya juga nyata. Namanya tentu Disamarkan. disamarkan gitu. Namanya disamarkan, tetapi tokoh-tokohnya ada dan beberapa kita kenal. Gitu. Oke, karena anak saya lagi buang sampah. Oh gitu. Ya. Jadi yang fiksi hanya kalau dari antologi, kalau antologi fiksi kali ya banyak. Ya? Kayaknya kebanyakan faksi juga Oh, sih. faksi juga. Karena berdasarkan kisah pribadi Karena nulis paling gampang emang dari kisah pribadi dulu ya. itu. Dan yang menarik nih, bulan Januari ini kita kan punya kelas program Nasmo Books sendiri. Kita punya namanya Nusa, nulis sama-sama. Nusa. Nah, temanya macam-macam. Tema yang sekarang itu adalah memaafkan.
Di sini nih ada penulis memaafkan nih. Ibu Tiara Aziza itu salah satu penulis Nusa. Ada Teh Dini Lestari. Ada siapa lagi ya? Nah, yang melambai-lambai itu Lambai-lambai. penulis Nusa juga gitu. Oke. Nusanya temanya memaafkan. Nah, koordinator kegiatan ini Mbak Novana. Nah, Mbak Novana Iris, Mbak Novana Delima, beliau orang Itu satu Semarang. orang itu? Saya satu orang. Nama aslinya Novana Delima. Oh, Akunnya oke. Novana Iris. Beliau yang menjadi koordinator penulis untuk Nusa itu memaafkan. Dan itu jujur saya kan laki-laki ya, tidak gampang menangis gitu. Gak usah jujur juga udah kelihatan laki-laki. Nggak maksudnya kalau saya tidak gampang menangis, tapi baca itu menangis gitu. Oke. Baca buku itu menangis. Ada beberapa kisah masa kecilnya, kemarahan masa kecil, ada kekecewaan masa lalu, dan mudah-mudahan dengan menulis ini nanti bisa memaafkan gitu, bisa memaafkan dirinya, orang-orang terdekat masa lalunya gitu. Nah, yang uniknya di kelas ini nggak diajarkan lengkap teknik menulis karena udah pada jago-jago nulis gitu. Jadi yang diajarkan justru kemampuan utama istri saya, yaitu mengelola perasaan, mengelola kemarahan, manajemen kemarahan, apa yang harus dilakukan terhadap kemarahan di jiwa yang menggunung itu, lalu dijadikan sebuah tulisan gitu. Kalau diajarin nulis, dan yang peserta itu udah pada jago, udah pada bisa nulis, udah pada keren-keren tulisannya gitu. Tapi ada materinya, yaitu bagaimana menjaga mengelola perasaan-perasaan itu gitu. Nah, kalau masalah tulis menulis, punya kelas belajar ya dimanapun, kelas menulis banyak. Tapi kita punya nilai lebih, apa yang dibuat, dan bukan kebetulan ya jalannya begitu. Istri saya memang lebih memahami dunia psikologi, jadi beliau mengutamakan itu, dan beliau juga pernah mengikuti kelas-kelas khusus ya, bahasanya tersertifikasi lah di area itu gitu. Di bab itu beliau tersertifikasi gitu. Tuh, maaf tadi nih. Ini jadi Nusa itu ada 2. Itu tuh ada beberapa tema berarti. Ada beberapa tema ya. Oke. Ada love, ada memaafkan gitu. Faksi semua atau Kurang tahu ini sih. teh? Kurang tahu kan yang mengetahui. Oh iya. Mengetahui kebenarannya, tapi Penulisnya, ya? berdasarkan kisah nyata. Oke. Berdasarkan perasaannya, berdasarkan suasana hatinya, berdasarkan memang pengalamannya. Gitu. Jadi Najmo itu ini dari saya ya, Oke. Najmo itu pertama istrinya teman SMA. Istrinya Kang Arif ini teman SMA. Jadi ada kedekatan dulu nih. Kenal. Itu setelah muter kan? Dulu Ya. ceritanya setelah muter. Ini mah yang buat kontennya di situ tuh, sekalian. Setelah muter cari penerbit, ternyata ketemulah bukunya Diba yang DMNA itu. Ternyata penulisnya Diba, saya tanya penerbitnya siapa, ternyata dirinya sendiri. Nah dari situ baru nulislah si Tunas Cinta. Oh, iya. Tuh. Kenapa si Tuing nerbitin di situ lagi? Karena menurut saya, karena emang ini core bisnisnya penerbit ya. Penerbit kan pasti ada tim ya, ada editornya, ada ilustrator, percetakan ada yang dipilih. Nah dari situ ngerasa puas dengan apa yang penulis mau, karena si Tuing ini kan konsepnya kan dari penulisnya nih. Kalau yang Tuing, saya maunya gini, ukuran bukunya sekecil ini, ilustrasinya referensi dari ini sama ini, bukanya dari kanan. Nah itu nggak semua penerbit
bisa apa sih namanya, bisa nerima itu. Soalnya saya pernah ke editor mayor tuh, si Ya. G itu, Ya, itu kan formatnya nggak bisa kayak gitu kata dia. Harus normal 14x21, buka dari kiri, kita hanya ngasih konten. Nah bagi saya kan nggak puas kalau hanya ngasih konten terus nyumbang royalti. Kalau saya ingin ngebangun bisnis modelnya, Ya. itu makanya Twing itu. Nah jadi bagi saya ada value khusus kenapa habis Kena Cinta ada Twing, habis Twing ada 2 lagi ngantri nih, satu fiksi lagi lanjutan Twing, satu lagi non fiksi untuk bisnis lah, tipe bukunya bisnis. Nah kalau dari penerbitan nih, zaman sekarang masih oke nggak kira-kira bisnis Bisnis penerbitan? Satu yang kita pahami itu memang sekarang itu penerbitan itu kan, kalau bicara penerbitan ya, itu masih relevan untuk zaman sekarang, untuk kondisi sekarang gitu. Kalau percetakan, iya, percetakan bisa jadi orang sudah tidak terlalu suka lagi dengan sesuatu yang dicetak. Terlebih isunya adalah isu alam. Ya, Karena kan? kertasnya. Karena kertasnya menggunakan alam dan sebagainya. Karena memang secara faktanya memang alam sekarang sudah mulai tua ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau penerbitan, bisnis penerbitan itu memang masih relevan. Karena penerbitan bisa online, bisa offline gitu. Betul, penerbitan itu bisa online, bisa offline. Dan istri saya, walaupun beliau punya penerbitan sendiri yaitu Najmu Books, beliau juga jadi penulis di penerbitan lain. Salah satunya penerbitan Gramedia. Dan salah satu naskah yang baru deal kemarin untuk diterbitkan di Gramedia adalah tentang parenting. Bukannya aku diseleksi itu? Enggak, itu Aku Disleksia sudah diterbitkan oleh penerbit oke. Andi. Nah, ada buku parenting yang ditulis oleh istri saya, itu diterbitkan oleh Gramedia. Yang mana penerbitannya? Nah, DP, Alex, Saya lupa karena Gramedia banyak ya. banyak ya. Nah, langkah pertamanya itu diterbitkan via ebook dulu. Oh, Gitu. Tapi Jadi- under Gramedia. Nah, punyanya Gramedia. Jadi dari ebook dulu, nanti kalau ebooknya sudah tercetak sekian, ada perjanjian, itu baru bisa dicetak. Gitu. Syaratnya apa? Ada viewers apa readers atau gimana? Ada biar download, cetak. ada berapa kali di download, berapa kali di review, berapa kali ada. Oh itu terbitnya di Gramedia yang online itu ya? Gramedia online, Bacanya di aplikasinya di dia? aplikasinya Gramedia. Oh kalau banyak yang download, Banyak yang review, banyak yang apalah saya lupa. Nah, itu baru nanti ada penawaran lain yaitu dicetak. oh Itu. Jadi penerbitan memang masih relevan dan masih bagus bisnis penerbitan. Yang kedua sekarang isunya kan sekarang itu adalah bagaimana kita punya legacy, punya warisan untuk generasi setelah kita, gitu. Nah, dan kita juga Indonesia itu kan negara apa ya dengan literasi yang rendah ya. Nah, dan memang kita ingin jadi bagian untuk membangun literasi Indonesia lebih baik gitu, dengan melahirkan penulis, dengan melahirkan konten kreator bagian tulisan, apakah nanti genrenya penulis iklan lah, penulis parenting lah, penulis cerita anak gitu ya. Kita mau melahirkan banyak penulis yang untuk menjadi bagian besar grand design negeri ini, untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri dengan kualitas literasi yang lebih baik gitu. sekelas Gramedia juga dia nggak mau gambling ya? Maksudnya kan harus tahu dulu berapa yang di-download, berapa pembaca, baru mereka nerbitin gitu kan? Apa Ya. nyetak? Cetak, betul, cetak. Kalau diterbitin nanti tanggal 6 ini 6 Januari ini harus sudah store tulisannya. Jadi mungkin sekitar pertengahan Januari itu terbit e-booknya di Batesi Zalziati tentang apa?
parenting gitu. Dan itu nulisnya juga pakai survei dulu kemarin di Facebook. Beliau survei ke teman-teman Facebook yang notabene itu kebanyakan anak-anak WRC, bagaimana pendapat teman-teman tentang mendidik anak gitu. Dan beliau juga masukkan pendapat-pendapat itu ke situ. Ke bukunya itu nanti. Oke. Sepertinya udah selesai. Udah selesai? Udah selesai? Hah? Oh, masih. Oke. Oke. Belum bisa bergabung teman-teman. Iya, iya. Berarti kalau bisnis penerbitan masih relevan karena masih ada e-book ya, masih bisa. Tapi ada duit ya? Ada. Sekarang itu kalau kita tergabung di Perpustakaan Nasional, ada proyek-proyek negara yang memang butuh tulisan-tulisan gitu. Makanya tahun 2020 ini nanti kita mulai kerjasama dengan IKAPI. Oke. Karena memang kita juga kemarin dapat kabar dari Perpustakaan Daerah Jawa Barat. Yang pernah ke sana tahu lah ya, besar di sana. Sekarang mereka juga jangankan dengan penerbit, dengan ojek online aja mereka sudah punya kerjasama. Ya. Salah satunya program antar jengkol. Apa itu? Jadi kalau teman-teman ini kerasa ya sama saya. Saya itu pinjem buku sering di perpus. Nah, pinjemnya karena butuh sampai datang ke sana kan. Nah, giliran mau kembaliin males. Oh iya. Karena udah nggak butuh. Iya benar. Nah, akhirnya kan ya perpustakaan nggak masalah selama nanti kalau Bentar. ya. Terus kemana? Oke. Sampai mana tadi? Jadi Jengkol. jengkol ya. Jadi ada namanya program jengkol gitulah. Jemput mengembalikan buku ojek online all-nya itu. Jadi gimana caranya kita bisa pinjam buku semau kita karena kita butuh, tapi giliran malas mengembalikan kita bisa menggunakan jasa apa? Di sini selesaiin dulu ya. Assalamualaikum. Nah, gitu. Oke, nah itu. Jadi memang masih sangat relevan sekali dengan dengan zaman sekarang gitu. Bahkan dunia literasi itu sudah melibatkan ojek online aja kebagian jatah rezekinya, apalagi memang penerbitnya. Jadi emang kudu kolaborasi ya sama sekarang. Kolaborasi. Kalau dari bisnis percetakan memang udah kurang. Percetakan memang kalau kita ngobrol sama beberapa rekan percetakan merosot ya. Kemarin aja kita ngobrol tahun 2014 2018 itu tuh omsetnya beliau itu cuman 1,2 miliar setahun. Itu omsetnya beliau. 2019 itu 3,6 miliar. Kenapa? Karena pas kampanye. Oh. Nah, perasaan turun tapi itu malah naik. Karena 2019 ya pas kampanye itu. Nah, sebelumnya lagi jadi itu tuh ada kenaikan. 2017 itu ada kenaikan 1,2. 2018 itu turun jadi 1,1. 2019 itu 3,5. Tapi dari 3,5 miliar itu yang pure penerbitan buku itu cuman 750 juta. Sisanya ya itu proyek politik gitu. Yang non politik itu ternyata cuma 700, berarti bayangkan dari 1,2 turun ke 1,1, turun lagi ke 750 juta omset per tahun. Kalau nggak ada kampanye itu nggak akan selamat. Terus
kedepannya kira-kira masih berharap cuan dari situnya gimana? Kan ini core bisnisnya emang penerbitan. Ya seperti yang saya bilang, kalau karena kita tidak berkaitan erat dengan percetakan tapi penerbitan, dan banyak apalagi sekarang Menteri Pendidikan Mas Menteri itu sekarang lebih lebih mengedepankan kreatif gitu ya, dan bisnisnya juga bukan bisnis yang konvensional. Jadi Bismillah kita optimis saja gitu. Walaupun memang kalau melihat tren ekonomi Indonesia kan turun terus ya selama 5 tahun pemerintahan pertama itu, tapi melihat menteri-menteri yang sekarang, kita coba untuk optimis saja gitu. Bahwa banyak yang bisa kita peroleh, yang bisa kita peroleh dari bisnis ini. Kalau nerbitin kayak e-book itu ada pencegahan ininya nggak ya? Copyright ya? Nah, agak susah tuh. ini juga nih Buku major aja nyampe di WhatsApp saya itu. PDF-nya. Nah itu sebenarnya pentingnya teman-teman memilih penerbit yang amanah. Penerbit yang amanah. Jadi sebenarnya buku PDF, buku e-book itu aksesnya cuma satu, pasti dari penerbit. Kalau nggak dari penerbit, nggak mungkin. Kalau nggak dari penerbit ya dari penulis. Iya, dua itu aja. Gitu. Nah, kenapa kalau buku e-book lebih baik di buku di self-publish karena lebih aman. Gitu, lebih aman. Nah, makanya kemarin kan ada ramai tuh penerbit yang baru baru berjalan 1,5 tahun, tapi dia punya 1.400 sekian judul buku. Wow. Ada yang tahu itu penerbitnya apa, saya lupa, tapi itu pernah viral 2019 ini. Jadi dia cuman baru berjalan sekitar 1,5 tahun, tapi sudah punya 1.400 buku dan 99%-nya itu adalah e-book. Nah, jadi kan kalau kita mengajukan ISBN, itu kan ada dua ya. Ada buku ini dicetak atau dalam bentuk e-book. Itu diklik gitu. Nah, kalau kita klik Najmu Book itu sering klik cuma satu, yaitu klik buku tercetak. Gitu. Okay. Kita belum pernah ngeinin buku e-booknya gitu, karena e-book itu harus dijualnya di satu tempat. Kalau punya aplikasi kayak Gramedia itu dijual di situ, yang kedua di Google Playbook. Iya. Gitu. Nah, karena kita belum punya jaringan kuat di Google Playbook, walaupun kita sedang menjalin sekarang, karena bukunya Diba yang DMNA itu sudah ada di Google Playbook. Tapi buku yang lain Najmu Book belum ada, tapi buku yang itu sudah ada. Nah, yang di Google Playbook itu kalau kita mau sekalian di situ juga diklik yang keduanya e-booknya itu. Ada itu. Di ISBN itu ada gitu. Nah, karena nanti nomornya beda, yang e-book dengan yang cetak. Nah, jadi kalau teman-teman dapat buku apa tadi? Ya, yang dapat bocoran itu. Buku Dilan. Nah, buku Dilan pasti kan ada tuh dari cover sampai akhir. Nah, coba lihat ISBN yang kalau ISBN-nya diklik, ini nanti keluarnya buku tercetak. Berarti itu kelakuan penerbit licik yang menyebarkan filenya si Dilan itu. Oke. Nah, nggak kecuali di ISBN-nya ada e-booknya juga. E-booknya juga, gitu. Nah, karena nggak mungkin ke download, karena kalau udah di download nggak bisa dibagikan. Google Play Store itu kalau kita download buku di Google Play Store, pernah belanja di Google Play Store book. Nah, kalau beli buku di Google Playbook itu di download, nah itu sudah tidak bisa di-share ke siapapun. Gitu. Hanya nggak bisa di send file gitu, nggak bisa dicoba itu memang nggak bisa gitu. Bentuknya PDF. Bentuknya beda, bukan PDF, jadi file yang bisa dibuka dimanapun.
Jadi kayak kalau ini mah kalau apa? Kalau teman-teman buka Google, terus mau nge-save gambar, ada save as JPG, Iya. save as PNG, ada save as web file. Nah, semua file yang ada di Google Playbook itu ketika dikirim dia cuman bisa save web as file. Save as web file gitu loh. Nah, jadi ketika kita klik linknya, bukan Chrome-nya atau apanya bukan atau gawainya bukan tercatat dengan Gmail yang bersangkutan, maka dia nggak bisa dibuka. Oh, Gitu. lebih secure juga ya. Lebih secure. Nah, walaupun memang harganya murah-murah di Google Playbook, tapi jangan salah, royaltinya besar. Royaltinya 60%. Biasanya 10% nih. Biasanya 10%. Royaltinya 60% dari harga buku yang tertera di Google Itu Play. sistemnya. Iya. Oke, 60%. Padahal modalnya sama ya, konten aja ya. Konten aja. Kita ngasih konten. Oh gitu. Gitu. Dan itu tetap pintu masuknya Gramedia, E-book e-book itu. E-book. Kalau mau ke sana, ke yang Playbook itu? Playbook Oh bukan, nih, Gramedia mah punya pintu sendiri ya. punya pilih sendiri gitu, dan Gramedia pasti akan memilih buku-buku yang benar-benar didaftarkan ke e-booknya Di ISBN itu. di ISBN itu. Oh. Oke. Itu jadi nanti ISBN-nya beda. Jadi kedepannya bisnisnya masih Masih ada harapan lah ya. Ya, Masih ada harapan ya. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Apa sih dalam masa pembangunan ini ya, kita kan masih berkembang gitu. Tuh nih. Masih masa berkembang, jadi jadilah bagian dari dari kemajuan literasi gitu teman-teman tuh. Walaupun teman-teman bukan penulis, pilihlah buku-buku yang memang yang mendukung buku-buku asli gitu ya, produk-produk asli gitu. Apalagi kan sepekan ini kita rame dengan pemblokiran konten film streaming ya, bajakannya yang Section itu. Iya. Nah, kenapa? Karena masa liburan ini kalau punya duit ya teman-teman liburan, kalau enggak ya nonton online. Enggak Ya kan, nonton Kalau online. enggak, mager. Nah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pemerintahan sekarang mendukung haki, mendukung nilai-nilai itu Oh. nah, teman-teman harus jadi bagian itu gitu ya. Jadi dengan cara apa? Kalau untuk buku, minimal untuk buku aja. Untuk film malah untuk film kan orang-orang Hollywood udah kaya juga gitu ya, walaupun salah juga sih. Tapi minimal untuk buku, pilihlah buku-buku yang asli dari sumber asli. Kalau nggak di Google Playbook ya pilihlah di websitenya Gramedia kayak gitu. Jadilah bagian untuk memperkaya literasi Indonesia gitu. Lebih jadi penulis, jadi praktisi ya lebih bagus lagi. Lebih banyak penulis yang ini. Gitu. Kalau di Najmo itu si penulis dituntut untuk marketing nggak sih? Sebenarnya mah karena di Najmo itu rata-rata Kan membangun brand juga agak susah sebenarnya. kita malah menekankan untuk membangun brand sih. Karena kalau Personal buat brand ya. ya buat apa dipaksakan untuk market tapi brandnya nggak kuat. Gitu. Oke. Jadi yang pertama kita bangun tuh brand. Kamu Tetap kuat butuh nggak? brand. Iya, tetap butuh brand. Penulis alay, penulis sedih, penulis motivasi gitu. Itu yang itu. 2020 udah berapa buku ngantri? Sampai Maret itu ada 9. 9 buku. Nah, 9 yang Itu sedang teh ngantri diprotes belum didaftarin di SBN. Oh udah itu Naskahnya udah udah ada. naskah udah siap semua. Oke.
sekiranya. Kalau jaringan si ilustrator desainer itu fix nggak? Apa? Orangnya itu aja atau Enggak, kita selalu punya ganti? tim. Jadi kita punya pembuat cover dan layout yang khusus. Kalau buku anak ke si A, Oh. kalau buku romance ke si B. Iya. Kalau butuh ilustrasi banyak, buku dewasa butuh ilustrasi banyak kayak Twing nih, Nah. itu ke siapa? Oh, oke. Iya. Ilustrasinya juga beda-beda. Ada ilustrasi apa sih kayak Pak Jokowi yang pecah-pecah mukanya itu, Mosaik yang itu. warna-warna itu. Itu apa sih saya kurang tahu ya itu namanya apa. Tapi kan Pak Jokowi sudah terbrand dengan gambar itu kan yang mukanya tuh pecah kayak merah warna-warni gitu kan. Kebayang nggak sih? Mosaik bukan? Kayak mozaik gitu. Kumpulan gitu kan? Tapi itu kalau nggak salah namanya bukan mozaik. Oh, oke. Kalau ada yang butuh ilustrator kayak gitu ada lagi, beda lagi. Ilustrator komik beda lagi. Jadi kita punya tim walaupun bukan tim kita sendiri. tetap. Ya, bukan tim, tapi sistemnya kerjasama. Jadi kita menjalin kerjasama hanya kepada ini. Dan itu aman. Jadi mereka cuma punya ilustrasi, kita punya konten semua ada di kita. Gitu. Hak ciptanya di siapa? Hak ciptanya di kita. Di Natsmo. Di Nazmo Book. Jadi itu nggak akan ada tiba-tiba di Google, nggak akan ada. Oke. Gitu. Biasanya kita mencari anak ilustrasi anak SD gitu ya. Nggak akan muncul tuh si Rino SD lagi pegang tas gitu di Google, nggak akan. Aman, insya Allah. Kecuali sudah pernah difoto. Nanti sumbernya itu ada sumber Facebook Oksan, sumber Facebooknya dan semua box di Oke. gitu. Oke, kemarin stiker Twing juga pakai itu ya. Ya, Ada marknya itu ya. ya betul. Ada itu. Seberapa banyak yang self funding? 80% self funding. Dari 46 buku itu 80% self funding. Berarti emang kudu boga modal ya. Sebenarnya. Justru kita mah sebenarnya gini, layout sekarang itu lebih ringan. Kita layout sama cover itu selama nanti brandnya udah kuat, kita malah tidak usah bayar dulu. Gitu. Tapi nanti ini kalau mau balik modal nih harus cetak 30. Bisa nggak sama-sama yuk kita jual bareng sampai 30. Gitu. Si open PO itu nanti. Si open PO itu nanti. Kayak inilah, kayak ada salah satu buku programnya WRC itu yang terjual 300 eksemplar. Itu memang dari awal memang kita tidak pernah membebankan penulis untuk bayar di awal, enggak sama sekali. Tapi justru ketika PO nyampe 30, semuanya balikin ke modal cetak, modal pracetak. Nah, sisanya itu milik penulis. Gitu. Jadi sekarang kalau mau nerbitin buku di Natsmo, caranya gimana? Caranya punya naskah. Oke. Naskahnya sudah punya, terus nanti sampaikan ke kita. Kalau ini untuk saya publish ya, Itu naskah walaupun si penulis nggak usah ribet cari nggak perlu ngegambar konten aja ya, pokoknya mah tulisan aja, semuanya lengkap tulisan. Berikan ke kita. Kalau mau kasih ilustrasinya mau seperti apa, sampaikan. Nanti kita akan sampaikan, oh ini biayanya segini nih, biaya cetak, biaya pracetak, biaya layout, biaya cover ini segini. Kalau mau bayar sekaligus, kami terima bayar sekaligus, kami bantu. Silahkan langsung cetak, terserah mau cetak berapa, cetak 5 juga bisa kalau seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya aduh saya dananya belum ada nih gitu, ya udah kalau dananya segini nih kayaknya minimal cetak pertama itu minimal banget misalnya harus 50, yuk sama-sama 50 gitu. Oh kalau 50 bisa, saya bisa cetak, kata penulisnya langsung kita bikinkan gitu. Cetak 5 juga bisa. Kalau penulis sudah ada dananya nih, penulis sudah ada dananya, dibayar layoutnya, covernya segala macam udah dibayar sama penulis. Kita mah nggak usah terlalu membebankan penulis untuk cetak berapapun gitu. Tapi kalau misalnya belum ada dananya, ayo kita sama-sama bikin. Gitu. Mau gabung lagi?
Tuh ya nih, makannya. Apa? Itu udah dibeliin. Kita makan dulu. Sebentar ya. Tadi sampai ini mau nerbitin di Nasbox gimana? Gimana soalnya? caranya? Sudah dijawab sih. Kirim naskah kemana? Udah kalau udah dijawab. Kirim naskahnya via box, via email, via apa? Pertama bisa konsultasi dulu via WhatsApp. Kemana? WhatsApp-nya WhatsApp. WhatsApp-nya WhatsApp Nanti bisnis. Pak ada admin ya. Nah, nomornya 0813 2443 7005 0813 2443 7005. 7005. Ya, itu nomor WhatsApp bisnis. Admin yang dipegang oleh admin Najmu Books. Ada juga nomor kami berdua nih. Nomor pribadi 0821 2177 5114 punya saya. 5119 punya istri. Oh, Itu. oh bisa deket gitu nomornya bisa? Ah, enggak. Ulang ya 0821 2177 5114 5119. Oke. Itu beda belakang 4 sama 9. Iya. Gitu. Itu pribadi. Ya, jadi tapi insya Allah karena Najmu selamanya punya kita. Jadi kalaupun ada yang masuk, mungkin slow respon sih kalau ke nomor itu. Ke admin lebih cepat Kalau kali. ke admin lebih cepat, insya Allah ke admin lebih cepat gitu ya. Di jam kerja ke admin lebih cepat. Tapi kalau di jam biasa kita akan jawab cepat, tapi besoknya diarahin ke admin. Gitu. Oh, oke. Gitulah. Jadi sebenarnya tinggal ngasih naskah Kasih naskah. dan mungkin selanjutnya ngobrol kali ini bukunya mau di Seperti apa? seperti apa? Seperti twing lah. Saya maunya gini gitu. Iya, iya. Nah, kita Mau nanti- bayar sama penulisnya atau major gitu? Ya, Oke. Itu nanti kesepakatan antara penulis sama penerbit aja ya. betul. Dan kalau naskahnya memang sangat bagus, kita juga bisa menilai, bisa kita terbitkan secara mayor. Maksudnya Lewat kita, Nasbud tetap ya? iya, kita biayain semuanya. Oh, Gitu. oke. Biayain cetaknya, pracetaknya, dan promonya dan segala macam. Ya. Oke. Biasanya berapa eksemplar? Apanya? Diterbitin itu? Kalau untuk penulis pemula sih rata-rata 100 sampai 150 lah ya. Oh. Cetakan pertama segitu. Cetakan pertama segitu. Tapi Itu kalau cetakan pertama misalnya 100 sampai 150 ya. Terus nanti ternyata habis. ya, Kan harus cetak lagi. ya. Itu di KDT itu diganti nggak cetakan kedua? Atau tetap? Sebenarnya sih KDTT sekarang kan belum ada ini ya, belum ada ketentuan resmi gitu ya. Formatnya? Yang disebut cetakan kedua itu setelah berapa? Itu lebih ke mayor. Jadi kalau setahu saya ya, dulu saya kan juga kerja di mayor gitu ya. Disebut cetakan kedua itu setelah habis 5.000 eksemplar Wah, gitu. oh gitu. Betul. Bukan 3.000 ya? 5.000 kalau 5.000. saya dulu. Contoh bukunya Ustadz Aham Amiruddin itu kan sampai 6 cetakan. Yang terakhir itu cetakan ke-6 apa ke-7 saya lupa. Nah itu tuh waktu saya ingat banget waktu mau naik cetakan ketiga, pas kita mau start plat, tunggu katanya, ini sudah cetak udah 10.000. Jadi platnya pakai yang baru, yang depannya itu KDT-nya itu yang cetakan ke-3. Oh, gitu. Nah itu setelah 10.000 ya. Nggak tahu sih kalau sekarang. Iya, iya. Nah itu makanya kita tahun ini tuh lagi coba buka jaringan lagi ke IKP Cimahi dan Jawa Barat supaya memang nanti juga teman-teman penulis itu semangat untuk nulis dan berbagi ke kita. Kalau hitungan bestseller, Bestseller. beda-beda tiap penerbit apa? Apa ada standarnya? Gimana? Kalau di ini mah apa namanya? Kalau di Indi mah bestseller mungkin lebih dikit ya. Berapa tuh? Apa namanya? 300, 100 gitu tuh udah bisa. Mas itu udah bisa bestseller ya? Kalau di Indi soalnya jualin Pantesan ada temen dia dibilang bestseller, pas saya tanya 100. Ya kayak Karena standar saya masih ngacu ke Gramet itu kan 3.000 Iya. dalam 3 bulan. Jadi ibaratnya 1.000 sebulan. ya betul.
Kalau indie mah Sehari bebas ya lima. barunya. Biasanya kan ada target ya, misalnya dalam di toko buku itu berapa gitu. Oh gitu. Jadi indie kalau masih- indie mah masih tergantung penerbitannya. Jadi yang paling besar di penerbitan itu terjualnya ya gitu. Jadi tergantung standar si penerbitnya itu sendiri. Kalau bagi dia pernah nyetak 500 itu udah hitungan bestseller, ya itu disebut bestseller. Berarti yang 100 sudah bestseller, berarti segitu kapasitasnya ya, berarti gitu ya. Ya. Dan penulis bestseller di Najmul Books itu siapa nih? Oksan ya? Iya Oksan. Benar. San, Tapi nggak ada logo bestsellernya kok di kita. Karena belum cetak lagi. Cetak. Oksan. Yang kedua siapa? Ibu ya. Itu Ojatsu. Ojatsu kedua ya. Karena Ojatsu tuh bukunya walaupun cetak banyak, yang terjualnya belum kan masih di percetakan. Yang mana ya? Yang 10 kedua. langkah. Yang 10 langkah udah banyak. 3 langkah jitu. 3 langkah masih kurang lah. Kalau standar Najmu berapa? Kita mah 500 ya. Bestseller 500. Besar itu 500. Dan belum ada yang mencapai titik itu kecuali Ojatsu sama Oksan. Ya. Ya, tadi Oh, Teriska 600. 500. 500. Ada patokannya dalam setahun atau berapa bulan gitu? Atau 500 aja pokoknya? 500 aja yang penting menghabiskan. Habis. Oh Iya. gitu. Dulu kita itu pengennya sih nanti yang berikutnya kita cetak yang 500. Cetak 500. Minimal banget 500. Supaya nanti kita bisa naikin bestseller kita tuh jadi 1000. Iya, naikin standar lah ya. Ya, naikin standar. Iya, iya. Ya. Ada lagi? Najmu teh, tadi teh. Jadi ini karena orangnya sama, kegiatan beda-beda, jadi ada Najmu, ada Nusa, ada WRC. Itu teh kalau Najmu kan core bisnis ya. Ya. Kalau WRC rating challenge sama apa tadi Nusa nulis sama-sama. Itu Nusa itu lebih ke itu komunitas loh, bukan? nulis antologi Itu tapi kelasnya. Di bawah Najmul Books semua. Oh, itu di bawah Najmu. Jadi tadi itu kita ngebahas tentang Nusa, WRC, Najmul gitu ya. Nah, WRC itu komunitas sudah selesai di situ. Yang kita bicarakan dari awal sampai akhir semuanya di bawah Najmul. Oke. Itu kecuali WRC ya. WRC mah komunitas yang dibangun oleh istri saya sebagai owner Najmul Books, yang sekarang sudah dikelola sama teman-teman owner lain. Oke. Sudah titik di situ. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan, Nusa Memaafkan, Nusa Tuklok, kegiatan 30 hari 300 kata, itu semuanya kegiatan Najmul Books. Gitu. Oke. Berarti berikutnya mungkin tinggal nunggu si 300 kata ini jadi buku kali Jadi ya? buku ya. Betul. Dan itu mah antologi? Enggak. Oh, Solo perorangan? semua. Solo semua. Oke. Ada 5 buku yang akan terbit sampai dengan Maret 2020. Semuanya buku solo. Kemarin yang saya baru etes siapa ya? Laki-laki. Siapa sih? Oh, Abdul Rauf. Itu Abdul peserta WRC itu. 300. Oh, bukan 300 kata? Bukan. Oke. Tapi dia suka nulis di koran. Oh. Masih tradisional lah, tapi semangat literasinya tinggi. Oke. Gitu. Masih ada yang beli koran nggak ya sekarang? Ya, memang susah ya Apaan? nulis di koran lah ya. Masih ada sih. Masih ada sih. Masih Ya. ada ya. Kayak baik. Ya karena lama-lama industri percetakan kan ya mungkin mati kali kalau nggak ada yang Iya. mencetak lagi. Buku aja masih banyak kok yang suka baca Benar. fisiknya. Saya salah satunya kenapa masih nyetak buku karena selama percetakan masih hidup, saya hidupin Ya. gitu Setuju. dengan cara nyetak di situ. Gitu. Ada lagi Mas Sampin? Enggak sih, sudah. Cukup Karena ya? sekarang Oh, sekarang teh tanggal 26 Desember. Jam 12 siang itu ada gerhana matahari matahari cincin ya. Ya. Cincin. Dan kita mengejar waktu untuk sholat. Jadi sholat gerhana nanti jam 12. Ya. Ya. Terima kasih Kang Oksan. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, bukunya cepat terbit. Amin. Doakan 15 bab lagi. Bukunya segera itu lagi. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.